Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah yang mengutuskan anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutuskan anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kasih salah. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutuskan anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. 3 ayat 17. Sebab Allah yang
Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi ya sekolah minggu. Kita mau tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya nggak terasa bulan November kita sudah masuki di awal bulan ini. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat, sukacita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Semua duduk manis, semua duduk yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan pujian Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Angkat tangannya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ya anak-anak sekolah minggu, sekarang semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau ikutin doa dari Natalia. Nanti Natalia yang akan pimpin doa pembukaan. Semua anak-anak sekolah minggu ikut doanya Natalia. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami boleh bersyukur di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Sekarang kita mau memulai pujian kita. Tante Desi udah bagi berdiri. Yuk semua bagi berdiri ya. Kita mau semangat. Coba gerak-gerakin tangannya, kakinya. Ya meskipun ibadah sore mungkin masih ngantuk atau baru bangun tidur, kita harus semangat beribadah kepada Tuhan. Yuk kita akan pujian kita yang pertama. Satu itulah jumlah mulut dan hidupku. Haleluya. Satu
semuanya yang Tuhan ciptakan kita mau pakai untuk memuji Tuhan ya. Jadi nggak boleh pakai mulut dengan buat ngomong-ngomong kata kasar, nggak boleh punya tangan dipakai untuk mukul, mencuri, nyubit, apalagi ya. Kaki nggak boleh dipakai buat nendang-nendang, tapi kita mau pakai semuanya untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ya puji Tuhan. Sekarang kita menyanyikan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hentak kakinya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Iya. Tetap berdiri ya anak-anak ya. Pujian ini bilang hati-hati gunakan tangan, kaki, mulut. Karena Tuhan Yesus melihat untuk Yesus. Mana Tuhan Yesus yang nggak melihat? Tuhan Yesus itu melihat apa yang kamu katakan, melihat apa yang kamu perbuat dengan tangan kamu, melihat apa yang kamu kerjakan dengan kaki kamu ya. Jadi hati-hati, oke? Yuk kita angkat pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, haleluya. Sekarang boleh duduk anak-anak. Ya, jadi dikatakan kasih Yesus begitu indah, seperti pelangi yang indah berwarna-warni, seperti bintang-bintang di malam hari, seperti bunga-bunga di padang. Kasih Yesus begitu indah buat kita. Ya puji Tuhan ya. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tangan kecil ini, mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup, nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang
kami bersyukur kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang semua duduk yang manis. Kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang tulah di Mesir. Masih ingat berapa tulah? Ya, pintar, 10 tulah. Ya, kita akan saksikan kenapa sih sampai ada tulah di Mesir. Dan apakah orang Israel itu kena tulah atau enggak ya? Ya, kita mau saksikan dulu tayangan berikut ini. Yuk, kita saksikan. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil,
dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan.
Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Puji Tuhan, anak-anak semua, kita sudah saksikan ya tayangan bagaimana orang-orang di Mesir mereka kena tulah. Tulah itu apa, Tante Desti? Tulah itu seperti satu kutukan dikatakan ya. Tulah itu seperti penyakit-penyakit ya, macam-macam. Pertama tadi kalau nanti kalian buka Alkitab, itu mulai dari Keluaran pasal yang ke-7 sampai Keluaran pasal yang ke-11. Ya, tulah yang pertama dikatakan air menjadi darah. Tulah yang kedua adalah katak. Wah, kataknya tadi banyak ya. Air menjadi darah, bagaimana semua air yang ada di Mesir itu berubah warna. Warnanya merah, berbau darah ya. Tulah yang kedua tadi adalah wah, banyak katak. Di mana-mana ada katak. Di tempat dapur-dapur banyak katak.
Wah, kebayang nggak kalau di dapur banyak katak, di tempat makan banyak katak. Lalu tulah yang ketiga dikatakan nyamuk. Wah, nyamuk di rumah baru ada 2 aja udah. Nah, di sana itu tulah nyamuk begitu banyak, ya. Yang ketiga, lalat pikat. Di mana? Wah, lalat begitu banyak. Adik-adik, anak-anak semua bayangkan kalau lalat di rumah aja mengganggu makanan kita, kesel. Apalagi ini tulah lalat pikat ini begitu banyak lalat yang menyerang Mesir pada saat itu, ya. Lalu tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar, bagaimana ternak-ternak ini banyak yang mati karena kena penyakit sampar. Ya, selanjutnya tulah yang keenam tadi bara. Bara itu apa? Borok. Ya, penyakit borok timbul banyak pada orang-orang Mesir saat itu. Lalu tulah yang ketujuh, wah, hujan es. Anak-anak senang kalau hujan di rumah? Senang, tapi ketika hujan esnya kecil-kecil mungkin lucu. Tapi ketika hujan esnya wah besar, itu kalau kena kepala bisa benjol, ya. Nah, tulah yang ketujuh tadi adalah hujan es. Lalu tulah yang kedelapan yaitu belalang. Wah, banyak belalang sampai belalangnya hinggap di sana, hinggap di sini, mengerikan ya anak-anak, ya. Tulah yang ke-8 tadi belalang. Yang ke-9 adalah gelap gulita. Dikatakan tidak ada matahari. Harusnya kalau siang-siang itu ada matahari, tapi saat itu gelap gulita menutupi bangsa Mesir pada saat itu. Sampai akhirnya tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung. Anak sulung siapa? Anak pertama. Baik anak sulung pada manusia, anak pertama pada manusia, maupun anak pertama pada binatang-binatang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa sih sampai tulah ini keluar, sampai tulah ini ada? Ketika tulah pertama dikasih, Firaun saat itu bilang, doakan supaya tulah ini berlalu, saya akan izinkan kamu ibadah sama Tuhan. Udah didoakan, sembuh, gak ada lagi tulah. Firaunnya ngelarang lagi pergi ibadah. Sampai akhirnya kasih lagi tulah yang kedua. Udah sembuh, ngelarang lagi ibadah. Sampai akhirnya tulah yang ke-10 lah. Akhirnya Firaun mengusir bangsa Israel. Udah pergi, cepetan pergi. Pergi, silakan kalian pergi beribadah. Silakan kalian pergi membawa binatang-binatang kalian, anak-anak, istrinya boleh dibawa. Semuanya boleh dibawa. Tidak ada yang tinggal. Karena kehadiran kalian mereka tuh takut. Mereka sampai anak-anaknya mati. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, makanya Tuhan rindu kita itu beribadah, bukan anak-anak aja yang ibadah. Tante Desti yang ibadah cuman aku aja sekolah minggu, mama papa gak ibadah. Nah, itu gak boleh. Atau misalnya mama papa aja ibadah, aku mah gak usah ibadah. Nah, itu juga gak boleh. Di dalam kisah ini Tuhan itu mau mama, papa, anak-anak semua beribadah kepada Tuhan. Dan tadi kenapa dibilang kami harus membawa kambing domba? Artinya apa? Membawa persembahan kepada Tuhan, ya. Persembahannya apa? Anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, mungkin memberikan persembahan. Nah, itu adalah korban, ya, korban yang kita berikan buat Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kita belajar bagaimana ketika banyak orang menghalangi kita beribadah, ya, banyak gak boleh ibadah, gak usah ibadah. Nah, hati-hati, ya, jangan sampai apa yang terjadi di Mesir, 10 tulah. Mungkin kita nggak nyampe 10 tulah, tiba-tiba Tuhan kasih 1 tulah, waduh, jangan, ya. Jadi harus rajin ibadah, harus mau beribadah, harus setia. Seperti bangsa Israel, mereka mau pergi ibadah, dilarang-larang. Tetapi ketika Tuhan bekerja, wah, mujizat Tuhan lewat apa? Penyakit, ya, penyakit yang diberikan kepada orang Mesir. Sehingga mereka akhirnya bangsa Israel diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu belajar mau tetap ibadah meskipun online, tetap beribadah, ya. Meskipun mungkin di rumah gak ibadah di gereja, tetap ibadah, baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena Tante Desti percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan anak-anak.
Sekarang kita buka ayat hafalan kita ya. Yuk kita buka di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Oke, buka semua. Ada tandanya ya, tulisannya M-A-Z, Mas gitu ya. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ya di rumah ya. Buka Alkitab, belajar buka Alkitab ya. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ulang lagi ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, jadi Tuhan yang udah ngelepasin kita. Dikatakan penangkap burung itu apa sih Tante Desti? Ama kita burung? Bukan, tapi penangkap burung itu mungkin Tuhan sudah jaga lindungi kita. Kalau enggak kita terperangkap, mungkin kita celaka lah, mungkin kita jadi orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Kita dilepaskan, kita dilindungi sama Tuhan. Bahkan dikatakan dari penyakit sampar yang busuk. Ya, penyakit sampar ya seperti tadi tulah dikatakan borok. Mungkin kita nggak kena borok, tapi kita ada penyakit lain, ya. Tapi Tuhan itu melepaskan kita, apalagi di tengah-tengah corona sekarang ini. Aduh, ya. Kalau bukan Tuhan yang lindungi kita, kalau bukan Tuhan yang jaga lindungi kita semua, mungkin kita udah meninggal. Tapi karena Tuhan lindungi kita bisa bebas, kita bisa sehat, kita bisa kuat, dan kita harus pergunakan itu buat menyenangkan hati Tuhan. Ya puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Yuk sekarang Alkitabnya ditaruh ya. Ya, Alkitabnya ditaruh, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Tante Desti akan berdoa, anak-anak ikutin doanya ya. Yuk kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajar kami setia kepada Tuhan. Ajar kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, sudah jaga kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati juga Indonesia. Biarlah corona segera berlalu dan kami boleh beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Mata tetap ditutup, tangannya diangkat seperti ini ya. Ya. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati iman percayamu, Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggu udah selesai ya. Tetap
tetap di rumah, jaga kesehatan, dengar-dengaran sama mama papa, berdoa biar Tuhan segera lalukan corona, kita bisa ibadah di gereja, kita bisa sama-sama kembali berkumpul. Jangan lupa ayat hafalan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus